Adik-adik baik-baik ya. Nah, kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita hari ini dengan menyanyikan sebuah lagu "O Sukacitaku". Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga berakhirnya nanti boleh jadi dengan yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo kita sama-sama menyanyikan sebuah lagu Yesus disalib karena cintanya. Dosa dihapuskan, Yesus disalib.
mati di salib untuk menghapus dosa kita. Jadi, ketika Yesus memanggil nama kita untuk menerima Dia, kita harus menjawab ya, seperti lagu yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Nah, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, tetapi sebelum itu, mari kita kembali memuji Tuhan dengan sebuah lagu, Aku Bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Nah, adik-adik, kita akan mendengar cerita firman Tuhan pada hari ini. Mari adik-adik kunci tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Tuhan telah menyertai kami dalam kami memuji Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami agar kami dapat mengerti, dapat memahami cerita firman Tuhan ini, serta kami juga dapat melakukan firman ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Matius 26 ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-25. Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Nah, adik-adik, dalam firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama tadi, dalam ayat itu menceritakan tentang Tuhan Yesus yang hendak makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridnya. Nah, pada hari yang pertama, hari raya roti tidak beragi, muridnya Tuhan datang kepadanya dan mereka bertanya, "Tuhan, di manakah Engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan untukmu?" Kata murid-muridnya. Nah, Tuhan Yesus menjawab pertanyaan mereka. Tuhan Yesus bilang, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan bawalah pesan ini kepadanya," kata Tuhan. "Waktuku hampir tiba. Aku dan murid-muridku mau ke rumahmu untuk merayakan Paskah." Nah, jadi begitu kira-kira pesan Tuhan kepada murid-muridnya. Nah, terus murid-muridnya pergi ke kota dan melakukan tugas yang Tuhan berikan kepada mereka. Nah, pada malam hari, saat malam sudah tiba, murid-muridnya dan Tuhan Yesus, mereka duduk di sebuah meja. Mereka makan, mereka minum, mereka berbicara satu dengan yang lain di meja itu. Nah, ketika mereka makan, minum, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seseorang di antara kamu akan menyerahkan aku," kata Tuhan Yesus. Mendengar perkataan Tuhan Yesus, murid-muridnya menjadi sedih. Mereka menjadi takut, mereka bertanya-tanya satu dengan yang lain, "Tuhan, bukan aku Tuhan," kata yang lain. Terus yang lain juga bilang, "Tuhan, bukan aku Tuhan," kata yang lain. Nah, terus Tuhan berkata kepada mereka juga, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya dalam pinggan ini, dialah yang menyerahkan aku," kata Tuhan Yesus. "Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia.
Akan tetapi celakalah orang yang olehnya Anak Manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan, kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berbicara seperti itu kepada murid-muridnya. Terus Yudas yang menjual Tuhan Yesus, dia bilang, "Bukan aku Rabi." Nah, Rabi itu adalah guru ya. Yudas bilang, "Bukan aku guru." Gitu. Terus Tuhan bilang pada Yudas, "Engkau telah mengatakannya," kata Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dari cerita Tuhan Yesus dan murid-muridnya ini, apa yang kita pelajari? Apa yang kita dapat dari cerita ini? Ya, Tuhan Yesus sebenarnya sudah tahu bahwa dirinya akan menjadi korban untuk menebus dosa-dosa manusia. Tapi Tuhan Yesus rela mengorbankan dirinya bagi kita, bagi semua manusia. Tuhan Yesus rela mengorbankan dirinya. Walaupun Tuhan Yesus sudah tahu bahwa dia akan mengalami cambukan, dipaku di kayu salib, tapi Tuhan mau mengorbankan dirinya bagi kita semua. Nah, adik-adik, kita juga bisa menjadi orang yang mau berkorban seperti Kristus, tetapi bukan disalibkan, tetapi melalui hal-hal yang kecil. Contohnya mengorbankan waktu kita untuk bermain. Nah, kita mungkin mau pergi main. Waktu kita mau pergi main, terus kita lihat mama atau bapak lagi sedang melakukan sesuatu pekerjaan. Nah, kita korbankan waktu main kita untuk menolong mama dan bapak kita, orang tua kita di rumah ya. Kita menolong mereka, mungkin menolong membersihkan rumah, cuci piring, atau bantu-bantu bapak di rumah ya. Nah, terus itu kita mengorbankan waktu bagi keluarga kita. Kita juga bisa berkorban bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, seperti teman-teman kita di sekolah. Nah, mungkin kalau ada uang jajan lebih, kita boleh sisihkan uang jajan kita. Misalnya jika 10.000 orang tua kita berikan untuk jajan, 5.000-nya kita pakai, 5.000-nya kita simpan lagi. Nah, ketika ada orang yang membutuhkan bantuan, nah 5.000 tadi kita berikan. Seperti dia membutuhkan untuk membeli buku, nah kita berikan 5.000 sisanya tadi untuk teman kita agar dia dapat membeli buku. Nah, Tuhan sudah memberikan teladan bagi kita yang mau berkorban bagi kita, dan kita juga harus rela berkorban bagi orang-orang yang berada di sekitar kita, dan berkorban juga bagi Tuhan Yesus. Ya. Oke, demikianlah cerita kita pada hari ini. Mari adik-adik kunci tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Tuhan, tolong kami agar kami dapat menjadi teladan bagi orang-orang yang berada di sekitar kami, dapat menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di rumah kami, yang berada di sekolah dengan kami ya Tuhan. Kiranya kami dapat melakukan firman ini, kami mau berkorban bagi
orang-orang yang berada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama telah bernyanyi, telah mendengarkan cerita firman Tuhan, dan saatnya kita akan membuat kreativitas. Kita buat apa ya hari ini? Hari ini kita akan membuat gelas. Ya, kita akan membuat gelas. Apa saja bahan yang akan kita gunakan? Yang pertama kita membutuhkan kardus, ya. Kardus. Setelah itu kertas karton dan pola lingkaran, selotip, dan juga gunting, dan jangan lupa lem tembak. Bagaimana cara membuatnya? Yuk kita buat sama-sama. Bagaimana cara membuat gelas. Jadi adik-adik selamat mencoba ya. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dan kita sudah mengerjakan kreativitas kita. Nah sekarang kita akan menutup ibadah kita dan mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, kami boleh memuji Tuhan dan kami sudah mengerjakan, membuat kreativitas kami berdoa agar kiranya kami boleh menerapkan cerita firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal hingga berakhir. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.